keagamaan atau antar keagamaan yang menurut saya besar karena bulan Juli ini kita dikunjungi oleh pemimpin besar dari Mesir, Grand Sheikh Azhar Dr. Ahmed Al-Tayyib. Grand Sheikh itu posisi yang cukup tinggi di Mesir, setara dengan Perdana Menteri, sehingga beliau ini pejabat yang penting di Mesir yang mengurusi bidang keagamaan. Bulan Juli ini kita dihadiri oleh Dr. Ahmad Al-Tayyib, Grand Sheikh Al-Azhar. Bulan September nanti kita akan menyambut kedatangan Sri Paus Fransiskus. Jadi dalam waktu 3 bulan kita bangsa Indonesia menyambut tokoh penting agama Islam dan agama Katolik. Dan bagi saya ini sebuah berkah dan suatu ini suatu pendidikan juga kepada umat antaragama di Indonesia bahwa perbedaan-perbedaan tidak harus menyebabkan permusuhan, kebencian, dan seterusnya. Kita bisa membangun persaudaraan. Nah, acara yang tuan rumahi oleh PBNU hari ini di Hotel Pullman di Jakarta Barat ini dihadiri oleh 5 tokoh-tokoh antaragama dan umatnya. Dan kemudian juga acara ini disiarkan ke 3.000 titik seluruh Indonesia, diikuti oleh sekitar 300.000 warga Nahdliyin seantero Nusantara. Sehingga acara hari ini selain penting secara simbolik juga pendidikan bagi warga kami. Ketika warga kami di NU mendengar, melihat kehadiran tokoh-tokoh antaragama di dalam acara yang diadakan PBNU, itu bagi saya sesuatu yang penting, bagian dari pendidikan kebangsaan. Apakah ada harapan tentang kebijakan lintas agama yang nanti bakal dibangun oleh pemerintah? Saya berharap PBNU berharap pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto meneruskan kebijakan-kebijakan yang baik dari pemerintahan Jokowi sekarang, terutama dalam mengembangkan moderasi beragama, hubungan antar agama yang baik. Dan menurut saya kedatangan 2 tokoh ini di ujung pemerintahan Pak Jokowi ini suatu legacy atau warisan interfaith atau antaragama yang baik, dan semoga ini nanti bisa diteruskan oleh Pak Prabowo dalam pemerintahan di berikutnya, memperkuat legacy yang sudah ada dan menambahkan legacy baru yang lebih kuat ya. Pak, dari PBNU sendiri melihat bahwa serangan di Gaza ini yang dilakukan oleh Israel seperti kemarin ada sekolah yang baru besar tetapi ada salah dari pihak PBNU ternyata, karena ini kan kita sesama muslim. Kami dengan terus terang mengutuk ya, kami mengutuk tindakan Israel yang begitu brutal terhadap warga Palestina terutama di Gaza, dan kami ingin menegaskan bahwa bangsa Indonesia dan juga warga Nahdlatul Ulama kita bersama bangsa Palestina, warga Gaza, dan kita juga mengirimkan banyak bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui Lazisnu, lembaga zakat NU, dan kita juga mendoakan terus-menerus, kita kunut nazilah untuk warga Gaza. Dan kami sejak berdirinya NU sampai sekarang menuntut dan mendukung berdirinya negara Palestina berdampingan dengan negara Israel di dalam hubungan yang setara dalam bentuk yaitu two-state solution atau solusi 2 negara. Gus, isu lain Gus, ya soal pansus angket haji Gus, kemarin kan sudah membentuk nih Gus, dan sudah disahkan. Ini dari PBNU sendiri melihatnya bagaimana Gus dengan dibentuknya pansus angket haji ini Gus? Kami memandang bahwa penyelenggaraan haji pada tahun ini ya dengan segala kekurangannya menurut saya terselenggara dengan baik ya. Penyempurnaan perlu, tetapi kami memandang bahwa penyelenggaraan haji sudah cukup baik dan usaha dari pihak pemerintah terutama Kemenak sudah sangat maksimal. Pemerintah Saudi juga sudah berusaha mengusahakan sebaik mungkin penyelenggaraan haji tahun ini. Kita tahu bahwa pemerintahan Saudi sendiri melakukan perbaikan manajemen, dan
eksperimen dengan manajemen-manajemen baru. Tentu saja di dalam fase yang seperti ini ada sedikit masalah, tapi bagi kami itu tidak mengurangi apresiasi kami PBNU kepada Kemenak, kepada pemerintah Saudi, dan kepada Menteri Agama Gus Yakut yang sudah berusaha keras untuk menyelenggarakan haji dengan baik. Perlu nggak sih Gus sebenarnya Gus pembentukan pansus haji ini Gus sebenarnya? Ya, kami mendukung saja jika ada upaya-upaya untuk memberikan masukan, ya, memberikan perbaikan kepada penyelenggaraan haji ini apapun bentuknya. Pak, untuk Grensa sendiri tanggapan Grensa kira-kira yang inti yang disampaikan tadi apa, terus mereka menilai keagamaan di Indonesia seperti apa gitu? Jadi Grensa dalam pidatonya tadi yang cukup panjang itu menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa Islam itu bukan agama yang menghendaki permusuhan. Islam menghendaki yang dia sebut dalam istilah Arabnya adalah ta'aruf hadari, yaitu saling mengenal secara beradab. Itulah ajaran Islam. Kedua, Islam menganjurkan untuk melakukan dialog terus-menerus dengan agama-agama lain. Tidak ada halangan apapun bagi orang Muslim untuk melakukan dialog dengan agama-agama lain karena ini bagian dari ajaran Islam. Yang ketiga, memang ada sampai sekarang ini masih ada salah paham antara pihak Barat dengan pihak Timur. Sekarang ini kita melihat misalnya naiknya Islamofobia di Barat. Nah, memang Barat itu masih belum paham sepenuhnya Islam dan masih belum paham Timur dengan segala variasi dan keragaman budayanya. Karena itu kita mendorong terjadinya dialog yang lebih serius lagi ke depan antara negeri-negeri Barat dan Timur. Karena dialog ini sebetulnya penting untuk membangun masa depan yang lebih harmonis. Yang lain, Gus, selain Gus boleh Gus soal ya. Muhammadiyah menerapkan kalender global Hijriyah untuk menerapkan satu bulan awal bulan Islam gitu Gus. Ya, jadi soal perbedaan kalender ini kita pemerintah Indonesia ya sistem yang dipakai selama ini kita menganut sistem yang sudah ada yaitu ru'yah yang didukung kita mendukung memakai sistem yang sekarang ini sudah berjalan, itu dijalankan oleh Kemenak dan disetujui juga oleh sebagian besar ormas-ormas Islam yang lain, yaitu penetapan awal bulan dengan dua metode sekaligus, yaitu metode ru'yah, ru'yatul hilal, melihat bulan dengan cara ru'yah. Yang kedua adalah dengan cara hisab. Sebetulnya Kementerian Agama Republik Indonesia itu sudah mencoba untuk menggabungkan dua metode ini. Nah, Muhammadiyah dan teman-teman Muhammadiyah punya pendapat sendiri, itu tentu saja kita hormati. Tetapi saya kira secara resmi, secara formal kita menggunakan metode yang sudah berjalan itu dan selama ini berlangsung dengan baik. Dan ini yang perlu saya tambahkan, metode yang dipakai oleh pemerintah Indonesia dalam menentukan awal bulan ini, bulan Hijriyah ini, sebetulnya melanjutkan tradisi dalam Islam yang sudah berlangsung berabad-abad. Penentuan awal bulan itu wilayah pemerintah. Ya, itu adalah otoritas negara atau otoritas imam dalam bahasa Islamnya itu. Itu masih kita pertahankan. Ini bagian dari mempertahankan tradisi yang baik di dalam penentuan awal bulan. Yang lain lagi? Jadi bisa dipastikan PBNU nggak akan mengikuti soal kalender. PBNU mengikuti sistem yang sekarang ini berlangsung yang sudah ada ya. Ya. Serentak himbauannya. Kenapa? Untuk pilkada serentak himbauannya biar pilkadanya sejuk dan tentram gitu Pak. Ya, kami PBNU tentu pertama ya kami mendorong terselenggaranya pemilu yang bersih, pemilu yang beradab, pemilu yang betul-betul terbuka dan menghasilkan pemimpin yang membawa maslahat bagi rakyat. PBNU tidak ikut campur secara kelembagaan di dalam pilkada ini, tetapi kita akan menitipkan aspirasi kita kepada calon-calon yang berkompetisi di dalam pilkada ini. Kami berharap pilkada ini nanti akan berjalan dengan damai dan tidak menimbulkan polarisasi seperti yang pernah kita alami di masa lalu.
Aspirasinya apa Gus dari PBNU untuk kepala daerah aspirasinya? Kita tidak punya aspirasi secara formal karena NU bukan partai politik. Tentu itu diserahkan kepada warga negara dan warga NU di daerah masing-masing. Cukup Mas ya? Soal tambang Gus. Progres soal tambang Gus, PBNU gimana? Sampai ini sejauh mana Gus? PBNU seperti Anda tahu kita menerima tawaran pemerintah untuk melakukan menerima konsesi tambang ya dari pemerintah Jokowi. Perlu saya tegaskan bahwa konsesi tambang ini bukan permintaan ormas. Ini adalah langkah afirmatif dari pemerintah. Kita tidak minta, kita diberi oleh pemerintah dengan pertimbangan pemerintah selama ini bahwa tambang selama ini dikuasai oleh kelompok tertentu. Dan sekarang pemerintah hendak pengelolaan tambang ini lebih merata. Nah, kita ditawari orang Islam itu kalau diberi hibah ya terserah mau terima atau tidak kan monggo saja, asal hibahnya halal. Dan kami percaya betul bahwa tambang itu halal, tidak haram sama sekali. Ya, nanti kita akan kelola sesuai dengan aturan dan PBNU sudah membentuk PT khusus untuk mengelola tambang ini dan kita akan melibatkan orang-orang profesional. NU akan menyelenggarakan dan melakukan melakukan penambangan ini dengan secara halal, mengikuti seluruh aturan dan mengikuti prosedur yang profesional. Gus, berarti PT-nya udah dibentuk Gus. PT-nya udah dibentuk. Cukup ya. PT-nya udah dibentuk ya Gus ya? Ya, Berarti udah. untuk PT-nya udah. Terima kasih. Apa Gus nama PT-nya Gus? Sejauh ini gimana udah keluar izinnya atau gimana? Iya Gus. Kita sedang menunggu izin dari pemerintah ya. Oke, makasih Mas.